فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terkait adab penuntut ilmu fi hayatihil ilmiyah yang dikumpulkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala pada pasal yang kelima, tersisa dua adab yang beliau paparkan yang masih berkaitan dengan masalah ta'amul ma'al kitab. Nah, yaitu yang kita baca kemarin, di mana seorang tidak akan bisa mengambil faedah secara sempurna dari suatu kitab sampai mengetahui istilah-istilah pengarang dalam kitab tersebut. Baik, ini salah satu muamalah yang benar terhadap kitab. Kemudian yang lainnya apa, Jabir? Mengetahui pokok pembahasan kitab apa? Yang ketiga apa? Zikri, metode pengarang dan ungkapan-ungkapan pengarang. Kita harus mengetahui dan bisa memahaminya. Baik. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, al-amru tsani wal khamsun. Adab yang ke-52, wa minhu, yaitu masih berkaitan wa min at-ta'amul ma'al kitab. Qala idza huzta kitaban fala tudkhilhu fi maktabatika illa ba'da an tamurra alaihi jardan aw qira'atan li muqaddimatih wa fihrisih. Ini bagus, sahabat. Apabila engkau telah mendapatkan suatu kitab, baru beli kitab atau diberi hadiah kitab, maka jangan engkau masukkan ke perpustakaanmu kecuali setelah melewatinya secara sekilas. Dalam artian buka-buka dulu. Jangan beli, dikasih orang atau diberi hadiah langsung ditata di rak. Dah ditata saja. Baik. Kenapa? Kalau yang seperti ini dia akan melalaikan kitab itu nantinya, tidak akan tahu kitab ini isinya apa. Tapi buka-buka dulu, jardan, buka-buka dulu apa? Sekilas. Au qira'atan li muqaddimati, atau membaca minimal muqaddimahnya. Dan juga apa? Wa fihrisih, yaitu pada daftar isinya. Kitab ini tentang apa sih? Daftar isi dibuka-buka. Daftar isi dilihat. Wa mawadhi'a minhu, dan juga beberapa tempat dari kitab tersebut dibaca. Beberapa bab sekilas. Ama in ja'altahu ma'a fannihi fil maktabah farubbama marra zamanun wa fatal umru duna an-nadhari fihi. Wa hadha mujarrabun wallahul muwaffiq. Adapun apabila engkau jadikan kitab itu bersama dengan golongannya, bersama cabang ilmu atau cabang bidangnya, fan maksudnya apa? Cabang ilmu. Karena bahasa orang yang punya maktabah kan mesti diklasifikasi. Ini kitab akidah, ini kitab fikih, ini kitab ilmu alat, mustalah, nahwu dan seterusnya. Ini kalau kitabnya banyak, kalau kitabnya 1-2 ya tidak bisa. Nah, mau dipilih-pilih ya banyak yang kosong. Nah, kalau engkau langsung gabungkan dengan cabang ilmu
yang sesuai dengan kitab itu di perpustakaanmu, maka mungkin akan lewat waktu yang panjang dan umur hilang tanpa engkau membacanya. Dunan nadhari fi, tanpa engkau memperhatikan, tanpa engkau bisa mengambil faidah tentunya. Cuma beli-beli tok, ya kan, sebagai pajangan. Dan ini mujarrab, Allahul muwaffiq, dan ini merupakan perkara yang mujarrab. Nah, apalagi beliau, ikhwan, Syekh Bakar Abu Zaid dikenal dengan apa? Dengan semangat luar biasa dalam mengumpulkan kitab. Nah, setelah kita lewati dulu, beliau apa? Lewat di penjual kitab, ditawari kitab yang sangat langka. Saat itu beliau tawar kemahalan, akhirnya tidak jadi dibeli. Kemudian pas ingin beli sudah tidak ada. Beliau sangat menyesal. Kenapa saat itu tidak dibeli? Kenapa? Karena hanya ada satu naskah tok, dan itu kitab yang langka dari kitab Mutaqaddimin. Nah, baik. Perhatikan syarah. Hada sahih wa huwa hasilun katsira. Ini benar dan itu banyak terjadi. Itu seorang beli kitab tapi apa? Tapi tidak sempat membacanya sampai akhir hayat. Yani aktsar ma yakunu fi halil insan annahu idza ja'ahu kitabun jadidun yatasaffahu aw idza kana katsiran yaqra'ul fahris. Maksudnya ya, banyak kondisi seseorang apabila datang suatu kitab, maka dia akan yatasaffah, yaitu membuka-buka lembaran-lembaran dalam kitab itu. Dan apabila kitabnya banyak, maka dia baca daftar isinya. Qalla an tajida syakhsun mathalan aw an tamurra bika halun min hinin ya'tikal kitab taj'aluhu fir raf. Hadza qalil la budda an ta'rif wa inna ma qulna aw qala syahada li ajli in ihtajta ila muraja'atih arafta annahu yatadammanu hukmal mas'alati allati turid. Nah, baik. Jadi sedikit. Nah, engkau dapati syakhsan, qala anta jida syakhsan. Ini harusnya syakhsan. Qala anta jida syakhsan mathalan, yaitu sedikit untuk engkau dajawi seseorang, misalnya dia baca semuanya langsung. Nah, apalagi zaman sekarang kita begitu banyak. Baik. Maka minimalnya tadi, minimalnya apa? Dibuka-buka dulu, dilihat daftar isinya, atau engkau melewati, atau lewat padamu suatu keadaan ketika datang kitab, nah, engkau jadikan apa? Di rak langsung. Ini banyakkan manusia seperti ini. Dan ada kalimat yang terputus, ya kan, titik-titik, jadi tidak nyambung. Nah, tapi banyaknya apa? Ya seperti ini, langsung ada kitab diletakkan di rak. Ini kalau kitabnya banyak. Baik. Hadza qalil la budda an ta'rif wa inna ma qulna aw qala syahada li ajli in ihtajta ila muraja'ati arafta annahu yatadammanu hukmal mas'alah allati turid. Ini faedahnya, kawan. Dinasihatkan seperti ini untuk buka-buka dulu, minimal daftar isinya apa? Apabila ketika suatu saat engkau membahas suatu masalah, engkau tahu kandungan kitab tersebut apa, sehingga bisa mencarinya. Ama idza lam tujarridhu muraja'atan walau muraran fa innaka qad la tadri ma fihi minal masail. Adapun apabila engkau tidak membacanya secara cepat untuk muraja'ah atau melewatinya secara sekilas dengan membuka lembaran-lembaran bab-bab secara umum, maka engkau bisa saja tidak tahu apa yang ada dalam kitab itu berupa permasalahan-permasalahan dan faidah-faidah. Nah, la tadri ma fihi minal masaili wal fawaid fayafutuka syai'un katsirun mawjudun fi hadzal kitab alladhi 'indaka fi raffik, sehingga terluputkan darimu banyak faidah
yang sebenarnya ada dalam kitab yang sudah engkau miliki di rak bukumu. Taib, ini penting ketika kita beli kitab baru. Taib, kita kalau beli kitab baru bukan untuk apa lihat isinya, tapi dibuka-buka lihat ada yang cacat, enggak, itu tak. Kalau sudah beres enggak ada yang cacat sudah. Nah, ditumpuk. Yang terakhir al-amrul tsalits wal khamsun i'jamul kitabah. Qala idza katabta fa'ajmil kitabata bi izalati ujmatiha. Baik. Perhatikan catatan kaki. A'jamal kitab, hal maknahu ij'alhu a'jamiyan? La. Ya. Jadi i'jamul kitabah, membuat kitab ajami. Apakah demikian maksudnya? Bukan. Kata Syekh, maknahu azil ujmatahu bi'irabihi wa tashkilihi wa nuqatnam taib wa nuqatih. Hatta la yushkil. Taib, berarti di sini tambahan hamzah bermakna apa? Izalah, kawan. Di sini apa? Wazan af'ala a'jama ay azala ujmatah, yaitu apa? Hilangkanlah keajaman dalam penulisan. Maksudnya apa? Secara mudahnya hilangkan kerancuan pada tulisanmu. Maksudnya apa? Jadikan tulisanmu jelas, mudah dibaca, mudah dipahami. Itu maksudnya. Dengan apa? Dengan terangkan i'rabnya di bagian akhir. Misalnya ini ada kerancuan, apakah nanti jadi maf'ul atau jadi fa'il? Maka kasih harokat fathah di akhirnya jika ingin jadikan maf'ul. Ingin dibaca mabni lil ma'lum atau mabni majhul, maka apa? Beri harokat di awalnya. Kalau ingin mabni majhul, ya bidhammah, demikian. Ini maksud al-i'jamul kitabah, yaitu perjelas penulisanmu. Ini mudahnya, perjelas penulisanmu. Idza katabta fa'ajmil kitabah bi izalati ujmatiha. Jika engkau menulis, maka perjelas tulisanmu dengan menghilangkan hal-hal yang apa? Menjadikan tulisanmu tidak bisa dipahami. Seperti orang Arab mendengar perkataan orang ajam. Ini maksudnya. Paham enggak Cahya? Enggak paham, ya kan? Kalau orang Arab suruh dengerin kamu ceramah, paham enggak? Enggak paham. Baik, berarti pintar kamu, ya kan? Nah, ketika itu hatta la yashghil. Wa hadha min al-af'al allati yuradu biha kama jaa fil hadits yatahannath ay yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatahannathu bi ghari hira al-layali zawatil adad, yakni yuzilul hunth. Yuzilul hinsa am yaf'alul hinsa? Yuziluh. Wa hadha lahu amthilatun katsirah. Fa makna a'jamal kitab ay azala ujmatahu bi tashkilihi wa i'rabih. Ini keterangan dari Syekh. Jadi wazan af'ala di sini bermakna izalah. Seperti misalnya a'zara. Ay azala al-uzra. Qad a'zara man anzara. Ini biasanya kalimat sering digunakan. Qad a'zara man anzara. Telah menghilangkan uzur orang yang memberi peringatan. Sudah hilang uzurnya kalau sudah diperingatkan. Baik. Jadi adab yang ke-53 berkaitan dengan apa? Penulisan. Kalau nulis itu disuruh apa, Sakif? Nulis yang jelas, ya. Tulis yang jelas yang bisa dipahami. Wa dzalika bi umur, dan yang demikian itu dengan beberapa perkara. Awalan wuduhul khat. Yang pertama jelasnya tulisan. Tulisan jelas. Tidak kecil, jelimet kayak semut.
sulit dipahami, sulit dilihat, apalagi tipis, ya. Wuduhul khat, jelasnya tulisan dari sisi besarnya, ikhwan, bisa dibaca, apalagi nanti perhatikan ketika mau tua kita semuanya, tentunya makin lama makin lemah pandangan. Butuh tulisan yang jelas. Demikian pula apa? Yang penanya apa? Penanya juga apa? Jelas, ikhwan, jangan pena yang tipis. Apalagi pakai pensil. Jangan terus-menerus belajar pakai pensil terus. Belajar pakai pensil ya awal-awal. Kalau seseorang tulisannya belum bagus, belum bisa memberi ta'liq pada kita, pakai pensil. Ada harapan suatu saat dihapus, misalnya tulisan tulisan makna di bawah kata yang belum diketahui pakai pensil. Tapi apa? Untuk yang ta'liq penting, ya faidah penting, pakai pulpen. Ini yang pertama, jelas tulisan. Tsaniyan, rasmuhu ala dha'i qawaidir rasmi al-imla. Penulisannya sesuai dengan kaidah penulisan. Ya, ketika nulis itu sesuai kaidah. Ini intinya. Kaidah apa? Imla, pendiktean. Hamzah ditulis ini hamzah qat'i atau hamzatul wasl. Ini yang benar tulisannya. Misalnya idhab. Idhab. Ini hamzahnya cuman tongkat begitu saja atau dikasih hamzah di bawah tongkat. Indah Abdurrahman. Hamzah di bawah tongkat atau tongkat saja? Garis saja, tongkat saja ya. Idhab. Kenapa? Karena hamzahnya hamzah wasl. Harus bisa bedakan. Banyak sekali kekeliruan. Seperti misalnya insya Allah. Insya Allah jadinya apa? Insya Allah. In digandeng dengan sya'a. Ini jadinya maknanya beda. Baik. Harus sesuai dengan kaidah imla. Maka belajar imla penting. Sehingga seorang bisa menulis dengan baik. Belajar didikte. Dan itu yang saya sendiri tidak ada waktu. Karena butuh kalian untuk dilihat tulisannya dari hasil imla. Wa fi hadza mu'allafatun katsiratun min ahammiha kitabul imla li Husain Wali. Dan pada bab ini, bab imla, ada karangan-karangan yang banyak. Di antara yang pentingnya adalah kitabul imla karya Husain Wali. Dan juga para masyayikh kita punya kitab khusus. Di antara yang termasuk masyhur yaitu Mulakhas Imla. Mulakhas Imla mudah. Baik. Qala syarih rahimahullahu taala la budda an takuna aliman akhsha an taqa'a fi qaulil qail yuridu an yu'ribahu fa yu'jimahu aw fa'ajamah. Sehingga mesti engkau tahu, ya, engkau harus tahu kaidah imla. Karena aku khawatir engkau masuk dalam perkataan seseorang, dia ingin untuk mengi'rab, untuk memperjelas tulisan, tapi malah menjadikannya ajam, menjadikannya kacau. La budda an takuna aliman bin nahwi, maksudnya engkau harus tahu ilmu nahwu untuk bisa nulis dengan baik. Amma masalan yakni fikruka yaqulu laka hadhihi marfu'ah madmumah mansubah maksurah wa taf'al. La budda an takuna aliman wa idza ashkalta 'alaikal kalimah farji' ila madhanniha. Ini penting. Baik. Seseorang ini harus punya feeling, punya ketika membaca, kawan, semakin banyak membaca dia punya feeling. Ini marfu', mansub, feeling. Kalimat itu mengalir sehingga dia membacanya dengan bagus. Baik, jangan asal-asalan memberikan harokat. Makanya ketika sudah belajar, praktekkan, kawan, praktekkan. Antum baca dulu, harokati, kemudian cocokkan. Kira-kira pas tidak dengan bacaan yang disampaikan di pelajaran. Idza ashkala 'alaika tarkibul kalimah aw harakatiha.
fi tarkibiha la fi i'rabiha. Ini juga apa? Harakatiha. Kenapa di situ kasrah? Indaka syukran. Nasab dari tarkibu. Tarkibu atau tarkibah? Intabi antaqa'a fi qaulil qa'il yuridu an ya'riba fa ya'jimah. Idza ashkala 'alaika tarkibul kalimati aw harakatiha. Nah, jika iskal atasmu susunan kata atau susunan harakatnya. Nah, tapi lebih bagus ikhwan, ashkala 'alaika tarkibul kalimati aw harakatuha. Nah, yaitu iskal susunan kata dan harakatnya. Karena apa? Harakat itu kan tidak ditarkib, sehingga lebih bagus untuk di dhammah. Aw harakatuha fi tarkibiha. Makanya di sini nah bagusnya dhammah. Atau harakatnya pada susunan jumlah itu. La fi i'rabiha, bukan pada i'rabnya. Farji ila kutubil lughah. Maka kembalilah ke kitab lughah, rujuk ke kitab lughah. Makanya jangan segan-segan untuk membuka kamus. Ini fi'il madhi, nah fa'ala atau fa'ula, ini penting. Kapan saja ada keraguan sehingga terbiasa kawan bacanya tidak asal-asalan. Li'anna hunaka akhta'un syai'atun bainan nas. Karena di sana ada banyak kesalahan yang tersebar di tengah manusia. Masalan, contohnya yaqulun tajrubah wa tajarub aktsarun nas nam illam aqul kullu nas, ya aktsarun nas illam aqul kullu nas. Tayyib yadhummuna ra fa akhsha ya'ti wahidun yuridu an yu'jima fatamurru bihi tajrubah fa yaqulu tajrubah bi dhammi ra fa yushkiluha nutqan wa i'raban wa hadha ghalat li'annahu qad yashtahiru bainan nasi asya' laisa laha aslun fala budda an tarji ilal asl. Baik. Jadi kata tajrubah dan tajarub ini mayoritas manusia, atau kalau tidak aku katakan semua manusia, bahkan mereka mendomah hara tajrubah. Baik. Aku khawatir akan datang seseorang menginginkan untuk apa? Menginginkan untuk yu'jim, membuat jadi menghilangkan keajamannya, menghilangkan ketidakjelasannya. Nah, fatamurru bihi, sehingga lewat padanya kata tajrubah, kemudian dia katakan tajrubah dengan mendomah ra. Tayyib fi harakati. Dan ini keliru. Kenapa? Karena terkadang sesuatu yang masyhur di tengah manusia tapi tidak ada asalnya. Yang benar apa ini? Tajrubah atau tajribah? Nah, tapi di sini zahirnya Syekh Ibnu Utsaimin menyalahkan kata apa? Kata tajrubah dengan dhammah. Tayyib. Terus yang betul beliau tidak menyebutkan. Tapi yang masyhur antara tajrubah dan tajribah. Coba dicek. Nah, berarti zahirnya ini tajrubah, nah keliru. Nah, tajribah dengan mengkasrah. Nah, yang benar, nah dan sesuai dengan kitab lughah, yaitu dengan mengkasrah ra. Nah, tajribah. Dzu tajribah. Tajar, nam. Tayyib tajarib. Kan mafa'il, ya tidak? Mafa'il tajarib. Nah, padahal yang sangat masyhur ikhwan dengan apa? Tajrubah dan tajarub. Ini salah kaprah. Dalam bahasa Arab juga ada yang namanya salah kaprah, dan ini banyak. Orang-orang Arab sendiri mengungkapkan demikian, tajrubah, tajarub. Ada sekedar dengar gitu, tidak dicek di kitab lughah, ini ikut salah kaprah.
Padahal yang betul tajribah dan tajarib. Ini contoh. Kemudian kitab yang lain, Qawaidul Imla li Abdissalam Muhammad Harun Al-Mufradul Alam lil Hashimi rahimahumullahu taala, dan yang biasa diajarkan di Damaj dulu, yaitu kitab Al-Mufradul Alam. Ini termasuk yang lengkap, akhwan. Al-Mufradul Alam. Tsaniyan atau tsalitsan, yaitu untuk menghilangkan ketidakjelasan tulisan. Yang ketiga dengan apa? An-naqtu lil mu'jam wal ihmalu lil muhmal. Memberikan titik. Nah, tayyib, memberikan titik bagi apa? Bagi huruf-huruf yang butuh titik. Lil mu'jam, lil ma'ajim. Di tempat kita lil ma'ajim dengan bentuk apa? Bentuk jamak. Yang sahih pada cetakan-cetakan yang lain lil mu'jam dengan mufrad, seperti kata muhmal juga dengan mufrad. An-naqtu lil mu'jam wal ihmalu lil muhmal. Memberikan titik pada kata yang bertitik atau huruf yang bertitik, memberikan titik pada huruf yang bertitik, dan memberikan tidak memberikan titik pada kata atau huruf yang tidak ada titiknya. Muhmal itu tidak ada titik. Huruf yang muhmal contohnya apa? Muhmalah, seperti apa? Huruf muhmal contohnya apa? Hudzaifah. Dal, terus ra, sin, ya kan? Yang ada bedanya, ada dal, ada zal. Kalau dal ini apa? Muhmalah. Kalau zal berarti apa? Mu'jamah. Ra dengan zai, ra muhmal. Kalau zai namanya apa? Mu'jam. Jadi titik, kasih titik yang mu'jam, jangan diberi titik yang muhmal. Karena apa? Kalau keliru jadi salah. Kemudian ar-rabi'an asy-syaklu lima yushkil. Memberikan harokat pada kata-kata yang muskil. Jangan semua diharokati, tidak bagus, jadi gondrong. Kitabnya jadi gondrong, bukan kitab gundul lagi, ya kan? Terlalu banyak harokat juga jelek, kawan. Pada sebagian kitab zaman sekarang, sebagian kitab diharokati semua, ini malah kadang bikin repot. Padahal pengharokatan dalam penulisan komputer sering salah, sering keliru. Nah, beberapa kitab yang sengaja diharokati malah bikin kita jatuh dalam kerancuan. Ya, yang butuh diharokati pada yang muskil saja. Harokati yang muskil. Adapun yang tidak muskil tidak perlu diharokati. Khamisan tathbitu alamatit tarkim fi ghairi ayatin aw hadits. Penetapan tanda-tanda baca pada selain ayat dan hadis. Alamatut tarkim bukan tanda penomoran, bukan apa? Alamatut tarkim maksudnya tanda baca, titik, koma, tanda tanya, tanda seru. Itu maksudnya alamatut tarkim. Ya, kasih tanda tanya, kasih tanda seru. Ini penting dalam apa? Dalam penulisan kata. Tapi kenapa? Karena kalau datar-datar ini bertanya atau memperingatkan, orang nggak paham. Kemudian beri pengecualian fi ghairi ayatin aw hadis, kecuali pada ayat dan hadis. Kalau untuk ayat dan hadis biarkan sebagaimana datangnya. Karena ayat dan hadis tidak diberi tanda tanya, tidak diberi tanda-tanda apa? Tanda-tanda baca, tanda apa? Tadi. Nah, intonasi, tanda seru, tanda tanya tidak perlu. Ini untuk ayat terutama. Adapun untuk hadis terkadang pada cetakan-cetakan yang ada pada masa kini, tanda baca juga bermanfaat. Diberi tanda tanya kalau itu pertanyaan. Koma dan titik. Barakallahu fikum. Dengan ini kita selesai dari pasal yang kelima.
Nah, atau fasal yang ke-6 berarti ya kan? Pasal yang ke-6 tentang ada berkaitan dengan tadi yang kelima kan apa? Hayat ilmiah. Kemudian yang ke-6 yang baru saja kita selesai ini, at-tahalli bil amal. Berkaitan dengan praktek kita dengan ilmu yang kita miliki. Disisipkan di situ masalah kita menulis. Barakallahu fiikum, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.